Save Raja Ampat, save Raja Ampat. Baru-baru ini kita dihebohkan ya karena kisruh tentang PT GAC atau pertambangan nikel di Raja Ampat yang juga menyeret nama sejumlah petinggi negara, khususnya tendensiusnya ke Pak Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo ya. Jadi saya melihat alih-alih orang-orang mencari solusi terhadap persoalan ini malah saling menyalahkan. Itu malah membuktikan bahwasannya SDM Indonesia belumlah dewasa dan belum bijaksana. Demokrasi kita bisa pakai untuk mengkritik guna mengevaluasi dan cari solusi, bukan untuk saling menyalahkan dan menciptakan kisruh yang berkepanjangan tanpa akhir seperti itu. Jadi kalau kalian mau fair ya, jadi pertambangan nikel ini yang mana tendensiusnya adalah yang terjadi di Pulau GAC atau kita kenal dengan PT GAC ya. Jadi PT GAC itu sudah mendapatkan izin eksploitasi ya pada tahun 1998. Kita sebut Orde Baru pada saat itu. Jadi pada era Orde Baru belum ada yang namanya IUP atau izin usaha pertambangan. Yang ada pada saat itu hanya kontrak karya. Apa itu kontrak karya? Ya, kontrak karya itu adalah perjanjian bisnis jangka panjang yang kedudukannya setara. Jadi artinya kedudukan kekuatan hukum antara pemerintah dan kaum korporat itu sama kuat gitu. Kalau kontrak karya itu sudah ditandatangani, oke? Jadi pada tahun 1998 Pulau GAC belum ditetapkan sebagai hutan lindung dan undang-undang kehutanannya juga belum keluar ya. Itu kronologisnya. Lalu pada tahun 99 ya tiba-tiba Pulau GAC ini ditetapkan sebagai hutan lindung dan aktivitas pertambangan nikel sudah dihentikan pada periode atau pada tahun 1999. Nah, sudah dihentikan aktivitas produksinya. Lalu pada tahun 2004 di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri terbitlah Kepres nomor 41 2004 yang mana isi Kepres ini memberikan pengecualian terhadap PT GAC ini. Lalu PT GAC ini tetap diperbolehkan mengeksploitasi atau menambang nikel di Pulau GAC itu. Dan ini juga landasannya adalah kekuatan hukum kontrak karya yang telah dia dapatkan sebelumnya di Orde Baru atau pada periode 1998. Nah, jadi tentu saja Megawati juga memiliki dilema antara mengeluarkan Kepres ini. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya sampai saat ini ya Kepres itu belum dibatalkan. Yang menjadi landasan legalnya penambangan PT Nikel itu di Pulau GAC itu memang dasarnya adalah Kepres yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi pada periode tahun 2007 sampai 2016 PT GAC itu telah mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan ya. Lalu juga mengurus AMDAL sehingga yang dari kontrak karya tadi timbullah IUP. Namun IUP yang didapatkan oleh PT GAC ini bersifat khusus ya. Kenapa bersifat khusus? Karena landasan Kepres yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati dan juga yang sudah tertulis dalam kontrak karya di periode Orde Baru pada saat itu. Jadi yang harus teman-teman catat adalah Kepres yang dikeluarkan oleh Megawati pada tahun 2004 itu belum mengalami pembatalan, namun sudah mengalami perubahan ya melalui perubahan nomor 3 tahun 2023. Untuk sementara ya, Menteri ESDM melalui Pak Bahlil sudah mengeluarkan moratorium, yang mana moratorium ini menjelaskan tentang penangguhan sementara atau pemberhentian sementara aktivitas pertambangan di Pulau GAC tersebut guna untuk mengevaluasi sehingga nanti terbit regulasi baru. Bagaimana kelanjutannya ini ke depannya. Kesalahan tambang nikel di Pulau GAC ini tidak simple karena ini memiliki kompleksitas dan juga hati-hati terhadap intrik politik. Karena saya melihat berseliweran di sosial media itu malah kelihatannya mendegradasikan Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo Subianto ya agar kemudian dipakai sebijak mungkin informasi yang sudah saya berikan. Dan juga keputusan Menteri ESDM sudah dikeluarkan, marilah kita tetap kawal ke depannya. Ingat, permasalahan ini tidak sesederhana yang teman-teman bayangkan karena ini memiliki kaitan terhadap peraturan di masa lalu. Kalau kalian pengen tahu perbedaan antara kontrak karya dan juga IUP, saya tampilkan. Ini silahkan dibaca. Semoga bermanfaat.